الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberi kemudahan untuk mendatangi panggilan Allah, yakni melaksanakan daripada salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada beliau yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Berikutnya kita kembali membuat majelis untuk sama-sama belajar membahas tentang pembahasan fikih. Pekan lalu membahas masalah sholat, sampun membahas masalah sholat. Syarat wajib sholat sampun Pertama Islam, kemudian yang kedua itu balik, kemudian berakal. Sekarang lanjutannya Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatu utawi pira-pira salat al-masnunatu kang disunahake iku khamsun 5. Ada 5 salat yang hukumnya sunnah. Ini selain rawatib, hukumnya sunnah. Al-Idani suci iku salat 2 hari raya, ai salatu Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Wal kusufani dan salat 2 gerhana, ai salatu kusufi syamsi, tegese salat gerhana matahari, wa khusufil qamari, lan salat gerhana bulan. Wal istisqa'u lan salat istisqa. Itu 5 salat yang hukumnya sunnah, itu di luar rawatib. Was sunanu lan utawi pira-pira sunnah ata biatu kang mengikuti lil faraidi maring salat pira-pira salat fardhu. Wa ya'abbaru lan di ungkapake anha saking sunan at-tabi'ah lil faraid aidan halih malih bis sunnatir ratibati kelawan nama sunnah ratibah atau salat sunnah rawatib. Wa hiya utawi sunnah ratibah iku sab'ata asal rakaatan, ana 17 rakaat. Yang pertama rakaatal fajri, 2 rakaat salat fajar. Kemudian wa arba'un lan 4 rakaat qabla zuhri, ing dalem sadurunge salat zuhur. Berarti qobliyah zuhur 4. Wa raka'atani ba'daha,
wa rakaatan 2 rakaat ba'daha ing dalem sawise salat zuhur. Jadi qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Wa arba'un 4 rakaat qabla al-asri ing dalem sadurunge asar. Wa rakaatan lan 2 rakaat ba'dal maghrib ing dalem sawise maghrib. Wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya ing dalem sawise salat isya yutiru kang witir sapa wong biwahidatin kelawan 1 rakaat minhunna saking salas. Jumlahnya 17. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ya sudah 6. Ba'diyah zuhur 2, 8. Qobliyah asar 4, 12. Ba'diyah maghrib 2, 14. Ba'diyah isya pinten wau 2 tambah witir 1, 17. Nggih. Yang pertama qobliyah subuh. Lah di sini ada timbul pertanyaan karena ada sebagian berpendapat ada namanya sholat sunnah fajar, ada namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Itu yang benar yang mana? Kayak ada berpendapat sholat isyraq, ada berpendapat sholat duha. Ya benar semua, benar semua. Di dalam madhab Syafi'i pendapat yang dikuatkan, yang dikokohkan itu sholat fajar itu ya sholat qobliyah subuh. Maka di sini lafadznya raq'atal fajri. Jadi rawatib di sini lafadznya raq'atal fajri. Di dalam Fathul Mu'in juga sama lafadznya raq'atal fajri. Hadisnya raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kanjeng Nabi bersabda 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di sini namanya salat fajar. Ini pendapat yang dikokohkan. Jadi qobliyah subuh sama salat sunnah fajar itu sama. Tetapi ada pendapat yang lain termasuk Imam Ghazali. Ini pendapat yang tidak dikokohkan, pendapat yang lemah dalam mazhab. Salat fajar itu sendiri. Jadi begitu masuk fajar shodiq itu salat sunnah fajar. Setelah adzan subuh baru mulai qobliyah subuh. Tapi pendapat yang di bawah, ini pendapat yang dikuatkan, yang dikokohkan dalam mazhab yaitu 1 qobliyah subuh itu ya salat sunnah fajar. Nah, terus kita pakai yang mana? Ya terserah milih dua-duanya ya nggak apa-apa. Karena masing-masing ada landasannya. Masing-masing ada yang diikuti. Oke, seandainya ada sebagian yang menyampaikan kayak Pak Yai mana Abdul Aziz juga menyampaikan itu salat fajar sendiri, qobliyah subuh sendiri. Ya enggak apa-apa. Ada dasarnya. Tapi yang dikuatkan dalam mazhab ya salat fajar sama qobliyah subuh 1. Cuman namanya aja banyak. Maka di sini ada banyak nama nih. Ada sunnatul fajri, ada raq'atayil fajri, ada sunnatus subhi, ada sunnatul ghadah, ada sunnatul barad, ada sunnatul wusta, macam-macam. Qobliyah subuh ada namanya salat fajar, ada namanya salat sunnah subuh, ada salat sunnah ghadah, ada salat sunnah barad, ada salat sunnah wusta. Banyak namanya. Makanya pendapat yang dikuatkan ya salat sunnah fajar sama qobliyah subuh itu 1. Kalau salat isyraq di sini kayaknya ada isyraq, ada duha. Jadi kita carikan.
Di dalam Fathul Mu'in ada kesunahan yaitu salat duha. Di qaulihi ta'ala yusabbihna bil asyi wal isyraq. Mereka bertasbih kepada Allah pada waktu asyi. Asyi itu apa? Sore dan waktu pagi. Qala Ibnu Abbas salatul isyraq salatud duha. Menurut Abdullah Ibnu Abbas salat isyraq ya salat duha. Rawa asy-Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasin. Oke, jadi di sini pendapat yang dikuatkan sholat isyraq itu sholat duha. Tapi nanti pendapat imam yang lain ada berpendapat isyraq itu sendiri, duha ya sendiri. Kita lihat di sarahnya dulu. Maka di sini pendapat yang dikuatkan, yang dikokohkan isyraq itu ya duha, duha ya isyraq. Kayak tadi itu salat sunnah fajar ya salat qobliyah, qobliyah ya salat sunnah fajar. Itu yang dikokohkan huwa al-mu'tamad, pendapat yang dikuatkan atau yang dikokohkan. Wa qila ghairuha qala fil ubab raq'atal isyraq ghairu duha. Pendapat yang lemah isyraq itu sendiri. Jadi begitu waktu subuh habis, matahari sudah naik ukuran 1 tombak, masuk waktu duha, di situ ada fadilah. Barang siapa yang setelah sholat subuh, kemudian zikir sampai waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, maka fadilahnya seperti haji dan umroh yang sempurna. Setelah itu ada yang berpendapat namanya sholat isyraq. Tapi pendapat madhab Syafi'i yang dikuatkan itu sholat duha. Tapi sholat duha yang dikerjakan dengan tertib tadi, mulai subuh ndak pulang ke rumah, terus zikir sampai habis waktu subuh, sampai terbit matahari, sampai habis waktu makruh, kemudian sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Itu nanti pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Jadi kalau duhanya selain waktu itu ya beda fadilahnya. Jadi sama, duha sama isyraq pendapat yang dikuatkan itu satu sholat, itu sholat duha. Pendapat yang qil yang lemah isyraq sendiri, duha sendiri. Salah nggih? Ngoten niku. Nggih, ada pertanyaan mungkin? Ya. Memang sih kalau dalam pendapat yang lain tadi ada yang sholat fajar memang kompleks subuh ya, terus ada sholat isyraq tadi. Terus beda lagi dengan sholat duha, mungkin sekitar subuh gitu ya, sampai berapa rakaatnya 12 sampai 12 rakaat yang juga mengajukan sholat duha. Artinya pendapat ini memang ya semuanya sunnah ya, yang dikuatkan itu tadi yang fajar dengan sholat isyraq itu sholat. Jadi ada yang terus ada lagi Ustaz, ini ada katanya kalau mengamalan pada subuh, setelah subuh ya, itu tidak beranjak dari tempat duduknya katanya. Sholat isyraq gitu ya. Makanya kalau sholat subuh itu setelah sunnah yang lain diri sampai nanti sholat isyraq di tempat itu nggak berpindah gitu. Maka itu ada fadilah tersendiri ya sebenarnya. Ya tadi itu fadilahnya. Jadi setelah sholat subuh selesai,
tidak beranjak dari tempat duduknya, terus itu buat amalan, tidak berkata-kata kecuali kata-kata yang baik, sampai nanti habis waktu subuh, terbit matahari, naik, sudah hilang waktu makruh, nanti itu sholat 2 rakaat. Itu fadilahnya seperti haji umroh yang sempurna. Di situ nanti khilafnya nama sholatnya saja. Ada berpendapat sholat isyraq, ada berpendapat sholat duha. Di sini menurut Abdullah bin Abbas dan pendapat yang mu'tamad dalam madhab itu sholat duha, di duha awal. Oke, pendapat yang kil itu namanya sholat isyraq sendiri. Nanti isyraq sendiri, duha sendiri. Lagi ini tadi keterangan yang sholat sunat rawatib ya. Itu tadi sebelum zuhur 2 rakaat ya, sebelum 2 rakaat, baru 2 rakaat. Nah, asar itu sebetulnya 2 rakaat sebelum qiblah ya, sebelum asar. Nah, kalau setelah asar Nggak ada. Nah, ini maghribnya ada juga ya. Kemudian maghrib apa sholat apakah memang situan? Saya pernah ada kesempatan juga ada sholat sunnah kemudian maghrib gitu. Nah ini apakah termasuk rawatib atau memang yang sekarang yang maghrib nggih. Tadi yang subuh 2 itu yang muakkad. Zuhur qobliyah zuhur 4 itu yang muakkad. Yang ba'da zuhur 2 itu yang muakkad. Kalau mau ditambah 2 lagi berarti yang 2 rakaat itu ghairu muakkad. Itu yang ba'diyah zuhur. Nah, ada fadilah tersendiri kalau salat sunnah qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Nanti ada fadilah tersendiri di sini disampaikan. Dalam hadis man hafadha ala arba'i rakaatin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramahullahu 'alan nar, rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Di sini hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Barang siapa menjaga salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah mengharamkannya atas api neraka. Ini hadisnya. Adapun yang hukum yang muakkad, qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhur 2. Kalau mau ditambah 2 lagi, yang 2 itu ghairu muakkad. Sedangkan asar yang muakkad itu 4 rakaat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah maghrib. Maghrib kan di sini ba'diyah maghrib yang muakkad. Terus qobliyah maghrib bagaimana? Di sini ada wa yusannu aidzan rak'atani khafifatani qabla al-maghrib. Di sini juga hukumnya disunahkan 2 rakaat yang ringan, artinya enggak terlalu panjang sebelum maghrib. Tapi di sini hukumnya ghairu muakkad. Kalau kita datang ke masjid belum waktunya qomat, ya boleh kita sholat sunnah qobliyah maghrib. Dan hukumnya pun juga disunahkan, tapi ghairu muakkad. Enten boleh? itu kalau yang rakaat itu 1 salam atau 2 salam? 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sekarang kalau hari Jumat, tadi kan zuhur, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2 atau 4 rakaat. Sekarang kalau Jumat bagaimana? Biasanya kalau kita Jumat, qobliyah Jumat. Apa qobliyah zuhur? Nah, sekarang yang zuhur ya. Kita cari yang zuhur. Wal jum'atu kadzuhri. Adapun salat Jumat kadzuhri seperti salat zuhur. Fima yusannu laha fa yusannu qablaha arba'un wa ba'daha arba'un ya khabari Muslim. Ada hadis riwayat Imam Muslim, salat Jumat nanti salat sunnahnya disamakan dengan zuhur, yakni 4 rakaat qobliyah Jumat dan 4 rakaat ba'diyah Jumat. Hadisnya idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an.
Terus hadis riwayat Tirmidzi wa khabaru Tirmidzi anna Ibnu Mas'udin kana yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Jadi hadisnya kuat semuanya ini. Hari Jumat qobliyah zuhur ya 4 rakaat qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat juga 4 rakaat. Ya, tapi diganti qobliyah Jumat sama ba'diyah Jumat. Nah, kalau umpamanya kita datang ini kan kita langsung duduk, apa kita sholat tahajud masjid atau langsung kita niatkan qobliyah Jumat. Kalau sudah masuk waktu ya qobliyah Jumat, kalau belum masuk ya nggak bisa. Masuk ke masjid baru jam 11:30 ya belum bisa. Jadi lihat kondisi. Baru masuk mungkin setelah adzan selesai kita baru masuk masjid ya qobliyah Jumat. Nanti salat tahiyatul masjidnya sudah terkandung di situ. Sudah otomatis masuk di dalamnya. Karena kondisinya itu sudah setelah adzan. Kalau kita tahiyatul masjid dulu baru qobliyah nanti kelamaan jadi khotib naik kita masih sholat sunnah. Oke, jadi lihat kondisi. Setelah adzan awal berarti qobliyah Jumat. Walaupun baru masuk nanti tahiyatul masjidnya digabung di situ. Kita ambil yang muakkad ya. Ada lagi? Kalau yang Jumatkan untuk adzannya 2 kali, itu adzan yang pertama itu apakah tidak harus masuk waktu dulu kalau Jumat? Adzan 2 kali itu hukumnya kan sunnah itu. Ya walaupun sunnah tetap syaratnya harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu ya nggak sah adzannya. Adzan Jumat 11:30 belum bisa. Itu begitu masuk waktu ya baru adzan. Kalau hari Jumat adzannya 2 kali itu sunnah. Kalau sekali bagaimana? Ya enggak apa-apa. Kita cari. Ya. Ada di masjid atau tempat orang itu Jumat ada 1 kali itu kalau kita masuk masjid masuk qobliyah atau duduk. Begitu kita masuk masjid, khatib sedang khutbah. Tetap sunnah qobliyah, cuman yang ringan. Jangan dipanjangkan. Seandainya sebelum adzan kan kita langsung bisa sholat qobliyah. Karena dia adzannya 1 kali. Kalau langsung jalan adzan kan langsung khatib. Nah ini Mbak. Jadi kita masuk, khatib sudah naik. Kita baru masuk, ya sunnah qobliyah Jumat. Tapi jangan yang panjang-panjang makanya. Yang ringan aja. Sebelum adzan sholat qobliyah bisa enggak? Sebelum adzan. Lah masuk belum itu? Udah masuk cuman belum adzan. Oh. Ya. Ya boleh kalau udah masuk boleh. Kalau kita udah bodoh kan nggak boleh lagi sholat qobliyah kan. Kalau sudah duduk, ya enggak haram ya boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Ini katanya. Enggak. Nah, enggak apa-apa, sholat aja. Maksudnya ketika kita masuk masjid disunahkan jangan duduk sholat rakaat. Nah mungkin kalau belum masuk sholat qobliyah Jumat, kita sholatnya sholat tahiyatul masjid. Masjidnya Jumatnya belum masuk. Itu juga masalah. Ketika kita duduk di masjid sudah lama, kan, ya nggak sholat sunnah, ketika adzan mulai kalau kita naik tinggal karena adzan sekali, waktu sudah mulai khutbah. Saya langsung sholat qobliyah, cegah mereka. Enggak apa-apa, tapi yang ringan. Ringan nggak? Tapi saya tetap langsung aja, enggak anggun. Enggak apa-apa.
Sedangkan saya baru masuk, kalau saya dulu sudah lama. Di sini hukumnya kan sunnah itu. Di sini ada lafaz wa adzanani, disunahkan dua adzan lil jumu'ati untuk sholat Jumat. Ahaduhuma, salah satunya ba'da su'udil khatib, setelah khatib duduk al mimbar, di atas mimbar. Wal akharu, adzan yang lain alladzi qablahu, sebelum khatib duduk di mimbar. Jadi adzan pertama khatib sebelum naik ke mimbar, adzan yang kedua setelah khatib duduk di mimbar. Innama ahdatsahu Utsman radhiyallahu anhu lama kasura an-nasu wastihbabuhu indal hajat. Jadi dulu manusia sudah mulai banyak, kalau adzan cuma sekali banyak yang ketinggalan, maka diadzani dua kali. Adzan pertama fungsinya memberitahu sudah masuk waktu, sehingga yang di jalan cepat-cepat segera ke masjid, yang di rumah supaya cepat-cepat. Disunahkan ketika ada hajat. Ka'an tawaqqafa huduruhum alaihi. Wa illa, ketika tidak ada hajat, lakan iqtisar alal idfa afdal. Kalau enggak ada hajat ya diringkas satu enggak apa-apa. Makanya sholat Jumat adzan sekali ya enggak apa-apa, adzan dua kali ya boleh. Kedua-duanya ada, disunahkan kedua-duanya. Yang enggak boleh yang enggak Jumatan. Di adzan sekali sunnah, adzan dua kali juga sunnah. Terus tadi itu kalau khatib sudah berkhutbah kita baru datang, ya sholat sunnah qobliyah Jumat, tapi jangan panjang-panjang, nggak haram, boleh. Maksudnya ya sedengan. jangan selesai sholat imam sudah khatib sudah selesai khutbah, kepanjangan. Ada lagi? Jadi memang ini ya, itu semua sandaran sama ya, ini disunahkan. Ketika dia adzan dua atau adzan satu, ya, ini biasanya kalau yang adzan satu punya ciri, adzan dua ini punya ciri juga, gitu kan? Karena di Mulyas ini pernah berdebat masalah adzan dua, adzan satu. Nah yang adzan satu ini mereka yang banyak dilakukan sholat idnya, adzan dua ini di masjid, gitu. Memang di kita dia seperti itu, paham ada kan? Kita kembali lagi kepada ini sama-sama. Berarti itu tambah satu lagi berarti. Kalau memang ada itu kita nanti malah kita. Kalau satu firqah itu kan mereka pakai tarjih. Jadi ada dua pendapat mana yang lebih diunggulkan mereka pakai. Jadi mereka lebih memakai adzan satu kali yang ditarjih oleh satu firqah itu. Sedang di kita di NU yang dipakai yang adzan dua kali. Dua-duanya bisa dipakai, yang tidak bagus itu yang tidak Jumatan tadi. Jadi nggak perlu diributkan sebetulnya. Kenapa kita ini sedang menggunakan edukasi? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Lengkari dan lainnya. Sedangkan tidak sama, Al-Quran sama, Nabi-nya sama. Cuman apakah mungkin yang membedakan dari seperti misalnya adzan kita tidak sama? Khilafiyat itu tidak bisa dihindari. Dari sejak zaman Nabi, zaman sahabat sudah terjadi. Jadi sehingga di dalam dunia Islam sendiri itu madhab sangat banyak. Madhab sangat banyak sekali. Kemudian yang memenuhi syarat itu diringkas jadi 4 saja. Yang lainnya banyak betul madhab itu. Termasuk Imam Ghazali punya madhab, Imam Syafi'i punya madhab. Semuanya punya madhab. Cuman yang kalau menurut keterangan para ulama itu madhab-madhab yang ada itu kebanyakannya putus sanadnya.
Sedangkan yang 4 ini sambung sampai Rasulullah, sehingga ditetapkan 4 madhab saja yang dipakai di seluruh dunia. Sebagai standar Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau bermadhab 4 diantaranya. Jadi khilafiyat tidak bisa dihindari, itu sudah sunatullah. Nabi pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau musnahkan umatku dengan orang-orang kafir. Diijabah oleh Allah. Tapi giliran doa, jangan engkau jadikan umatku berselisih, nggak dikabulkan. Memang itu mesti terjadi, nggak bisa tidak. Jangankan dengan orang lain, dengan satu keluarga pun kadang-kadang terjadi khilafiyat. Dalam urusan hal-hal yang sepele karena terjadi khilafiyat. Itu kadang begitu itu. Kadang satu keturunan, kakak, adik, beberapa saudara, kadang-kadang juga terjadi perbedaan pendapat. Itu memang tidak bisa dihindari. Oke. Cuman kita kan ketika terjadi banyak khilafiyat, Nabi ada arahan, ikutilah yang sawadul a'dham, alaikum bi sawadil a'dham. Ketika terjadi banyak perselisihan dan membingungkan, maka kita ikuti arahan Nabi, alaikum bi sawadil a'dham, ikutilah yang terbesar. Yang terbesar itu diantaranya 4 madhab itu. Dalam urusan fikih, dalam urusan tauhid ya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Yang lain-lain itu sedikit. Oke. Jadi enggak, itu firqah namanya. Firqah. Itu apa namanya? Golongan-golongan Islam di Indonesia ini. Ormas lah, ormas organisasi. Ormas organisasi. Semua organisasi kalau masih ikut jalurnya ya Ahlussunnah wal Jamaah. Jalurnya fikihnya pakai madhab, tauhidnya pakai Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Apapun firqahnya, apapun ormasnya, kalau pakai itu ya masih di jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah keluar dari madhab, ya wallahu alam. Ya, ada lagi gini. Saya belajar Islam nggak bermadhab. Saya belajar Al-Quran hadis. Dan ijma qiyas saya nggak pakai. Nah, bahkan ada yang meragukan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan syafaat. Nah, dia percaya dengan apa yang diyakininya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dia tidak bermadhab. Makanya ilmu itu perlu ada sanad, mata rantai, sehingga pemahamannya itu nggak nyeleweng. Gitu. Kayak tadi saya katakan, dulu itu banyak madhab, puluhan, ratusan madhab. Nah kemudian ketika diseleksi, kebanyakannya putus sanadnya. Dari yang bawa awal madhab sampai kelanjutannya itu nggak nyambung. Akhirnya banyak yang nyeleweng pendapatnya. Akhirnya dihilangkan, diringkas jadi 4 saja yang disepakati. Itu terus ada mata rantai, sambung sanad sampai Rasulullah. Nah akhirnya kalau orang-orang sekarang itu hanya Quran hadis, tidak bermadhab, sehingga memahami dengan kemampuan otak dia sendiri, akhirnya nanti banyak yang nyeleweng. Karena nggak sama dengan sanad yang benar. Masih banyak nyelewengnya itu. Akhirnya yo syafaat nggak dipercayai lagi. Gimana? Hadisnya banyak tentang syafaat. Sampai mutawatir hadis syafaat itu. Kalau dia mengingkari hadis mutawatir, hukumnya apa? Kafir. Hadis mutawatir diingkari jadi kafir. Berat. Yeah. Yang salah bukan Quran hadisnya, yang salah orangnya. Yeah, yang salah orangnya. Qurannya tetap benar, hadisnya benar. Pemahamannya yang salah. Karena tidak ikut jalur. Kita aja ke Jawa ikut jalur. Kalau kita sangkar PDW, saya ini sudah pinter nyupir mobil, nggak perlu ikut jalur. Ya nggak nyampe. Itu urusan dunia saja nggak nyampe. Harus ngikut jalur. Oke. Enten boleh? Ini umum masalah tadi. Oke. Informasi di luar yang tabligh itu nggak ikut malah yang benar.
yaitu dilihat orangnya. Kalau mereka yang diamalkan sesuai dengan mazhab Syafi'i, puasanya ya sama, sholatnya sama, berarti ya bermadhab. Cuman kadang-kadang ngajinya ada yang lama, ada yang tidak. Sama dengan kita sebetulnya. Jadi mereka bermadhab semuanya. Cuman bermadhabnya kadang-kadang ya taklid itu. Karena mereka kebanyakan kan nggak menyantren, nggak ngaji di pondok. Tetap ibadahnya sesuai dengan mazhab Syafi'i, sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Nah, kalau mereka itu ada permasalahan, tetap sowan kepada para ulama bagaimana cara penyelesaian secara mazhab. Tetap begitu. Kalau dia nggak bermadhab, nanti itu ibadahnya mesti lain itu. Engko zuhure jadi 3, subuh jadi 4, begitu itu. Mereka suka safar itu, nanti nggak sama, kalau jamak kosornya nggak sama, tapi semuanya kan sama sesuai dengan mazhab. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu standarnya itu bermadhab dalam urusan fikih dan urusan tauhid. Imam Asy'ari Maturidi itu standar ahlu sunnah wal jamaah di seluruh dunia, apapun ormasnya. Enten boleh? Sholat Jumat kan 2 rakaat nih. Sholat Jumat 2 rakaat. Yang 1 rakaat wajib dengan berjamaah. Saya ulangi, yang 1 rakaat wajib dengan berjamaah. Si makmum niatnya juga jadi makmuman, si imam juga niatnya imaman. Itu wajib. Kalau si imam nggak niat imaman, Jumatnya nggak sah. Makmumnya nggak niat makmuman juga nggak sah. Karena hukumnya jamaah dalam sholat Jumat hukumnya wajib. Kalau dalam sholat 5 waktu ada khilafiyat, ada yang sunnah muakkad, ada yang fardu kifayah. Nah, kemudian sholat Jumat datang ke masjid masbuk, menemukan rakaat kedua. Maka nanti setelah imam salam dia hanya nambah 1 rakaat lagi, karena dia masih mendapatkan 1 rakaat yang wajib berjamaah. Tetapi kalau masbuknya imam sudah at-tahiyatul, sudah duduk mau salam itu dia baru datang, berarti nggak dapat 1 rakaat itu. Maka niatnya usolli fardhul jumu'ati, tapi nanti disempurnakan 4 rakaat. Jadinya zuhur 4 rakaat. Itu kalau nggak dapat 1 rakaat belas. Karena wajibnya 1 rakaat itu. Seandainya kita 1 rakaat jamaah, yang 1 rakaat lagi mufaraqah, enggak apa-apa. 1 rakaat selesai, rakaat kedua imamnya batal. Ya nanti yang 1 rakaat ada yang mufaraqah, bagaimana? Enggak apa-apa. Jadi kewajiban sholat jamaah dalam sholat Jumat hanya 1 rakaat, yang satunya sunnah jamaah. Seandainya terjadi masalah tadi itu hukumnya. Kalau masih bisa 1 rakaat sempurna, nanti nambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau nggak dapat 1 rakaat belas, nanti niatnya sholat Jumat tapi disempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam. Ada lagi sebelum ditutup? Enten boleh? Ini nyambung yang kemarin ya, masalah sholat wajib harus ada bukti yang untuk kalau yang sakit atau kemudian sholatnya itu sudah hanya bisa berbaring atau dia hanya miring
atau bahkan dia sholatnya sudah sampai di hati saja. Maka yang itu tetap harus dilakukan. Pembahasan tentang anggota sujud ada 7. Ada kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, sama 2 kaki. 7 anggota sujud. Jadi pertama, pada dasarnya kalau memang kuat berdiri maka harus berdiri. Kalau dia masih kuat berdiri kok malah sambil duduk, tidak sah sholatnya. Karena berdiri dalam sholat fardu hukumnya rukun. Kalau sholat sunnah tidak. Sholat sunnah sambil duduk tidak apa-apa. Terus ketika ada kendala, ada udzur yang sangat berat, ketika dia berdiri nanti nggak jelas, malah belayang-belayang, malah puyeng, sehingga khusyuknya jadi terganggu, maka boleh dengan duduk. Di dalam hadisnya itu duduk saja, sehingga duduknya itu bisa macam-macam bentuk. Bisa duduk di kursi, bisa duduk di bawah. Tapi yang paling utama duduk iftirash. Itu yang pertama. Karena lafaz duduknya itu umum, sehingga di mana tempat ada sholat sambil duduk di kursi, duduk di bawah, atau yang paling utama duduk iftirash. Sekarang pembahasan tentang duduk ya. Kalau dia masih ada memungkinkan bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya, berarti dia harus duduk di bawah. Jangan di kursi. Nanti kalau di kursi malah repot. Karena ketika dia duduk di kursi, dia rukuk biasa rukuk, pas sujud harus turun ke bawah. Malah repot. Karuan langsung duduk di bawah, seperti sholat sambil duduk itu, rukuk ke depan, sujud, sempurnakan anggota 7 sujud. Tetapi kalau seandainya tidak bisa sujud secara sempurna, karena mungkin sesuatu hal, maka boleh duduk di kursi, sholatnya semampunya. Jadi duduk di kursi kayak orang-orang di kampung-kampung itu sholat di kursi itu, ya rukuk di situ, sujud di situ, itu dengan catatan tidak bisa sujud sempurna. Tapi kalau dia bisa sujud sempurna, kok sujud di situ saja, tidak sah. Karena dia meninggalkan rukun sujud yang sempurna. Di situ pendapat seluruh madhab begitu itu. Jadi boleh duduk di kursi dengan catatan tidak bisa sujud sempurna. Boleh, jadi rukuknya ke depan, nanti pas sujud ya agak ke bawah, nunduknya. Itu boleh seperti itu kalau tidak bisa sujud sempurna. Tapi kalau bisa sujud sempurna dengan 7 anggota itu, maka harus sujud sempurna. Ketika duduk di kursi, rukuk biasa, pas sujud turun ke bawah, sujud sempurna. Maka lebih baik dia duduk di bawah, duduk iftirash sholatnya. Nah, ketika sudah nggak bisa duduk, sholat sambil tidur miring, kepala di utara, kaki selatan, badan menghadap kiblat, atau dengan berbaring, kepala di timur, ditinggikan dengan bantal, dada menghadap kiblat, kaki selonjor ke kiblat. Nanti sholatnya ya dengan kepala saja, anguk-anguk, tidak lagi bisa menyempurnakan 7 anggota sujud. Jadi 7 anggota sujud itu disempurnakan ketika sholat sambil berdiri atau sholat sambil duduk. Oke. Kalau sudah selain itu nggak bisa lagi menyempurnakan, sujudnya sambil isyarah. Oke, ngoten nggih. Lalu tidak terhitung sholat yang Nah, lihormatil waktu itu definisinya seseorang tidak bisa menyempurnakan syarat sah sholat. Di antaranya kan suci daripada najis, suci daripada hadas, nutup aurat, ngadep kiblat, masuk waktu. Itu kalau syarat-syarat tadi nggak terpenuhi, sholatnya lihormatil waktu. Kalau orang udzur masih bisa bersuci dengan tayamum, cuman sholatnya semampunya. Ya beda. Lihormatil waktu itu gara-garanya tidak menyempurnakan syarat sah sholat.
Kalau tadi itu uzur tidak bisa menyempurnakan rukun-rukun sholat, beda. Yeah. Kalau syarat sah itu di luar sholat, kalau rukun pelaksanaan dalam sholat. Yeah. Oh. Gimana kalau saya ini pengurus masjid gitu? Terus? Saya ke masjid ya, cuma hari Jumat saja. Lima waktunya saya nggak pernah. Gimana? Ke masjidnya cuma hari Jumat saja. Lima waktunya saya nggak pernah. Ya. Gimana? Ya kita pakai hukum fikih, hukum apa nih? Kalau hukum fikih ya, kita hukum fikih, kita ambil pendapat yang kuat, hukumnya sholat jemaah fardu kifayah. Seandainya ada sebagian yang sudah melaksanakan, gugur dosa bagi yang lain. Tetapi fardu kifayah di sini itu ada catatan khusus, yaitu sampai nampak syiarnya. Jadi di masjid itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah nampak syiarnya, maka nanti orang-orang yang sholat di rumah, orang yang lain nggak dapat dosa. Itu kalau sudah nampak syiarnya. Jadi maksud syiar itu ketika orang-orang jauh mampir ke desa kita, mereka berhusnudzon di sini adalah kampungnya orang Islam, karena masjidnya itu ramai betul, syiarnya nampak betul. Tapi kalau dilihat jamaah cuma 5 orang, nggak nampak syiarnya, maka semuanya berdosa. Yang di masjid berdosa, semua Islam di situ berdosa semuanya, karena fardu kifayahnya belum nampak syiar. Itu kalau dilihat dari hukum fardu kifayahnya. Kalau dari segi per orangnya, bagaimana itu? Kita fatwa pakai fikih apa? Yang jelas tidak baik itu, tidak baik. Pengurus masjid atau sholat sendirian di rumah. Saya hanya hari Jumat saja yang datang. Lima waktunya saya nggak pernah. Yeah. Seandainya. Bagaimana? Ya nanti mendengar 4 mata aja. Waktunya habis. Ya kesimpulannya itu tidak bagus. Dari jalur hadis pun sudah tidak bagus. Dari jalur takwa juga nggak bagus. Jalur fikih juga nggak bagus, nggak ada yang bagus pokoknya dipandang itu. Ditinggalkan saja sholat jamaah semuanya. Ya, walaupun nanti dia punya banyak dalil, yang penting kan sholat sudah sah, sholat sendiri pun sudah sah. Ya terserah dalil jenengan, tapi diusahakan tinggalkan, nggak bagus. Iya. Cekap ya. Aduh. Ya. Diundur nggak apa-apa ya, diundur ya. Ya, karena ini penting kayaknya nih. Bentar, ambilkan ibaratnya. Hukum aslinya sholat Jumat fardu ain bagi setiap orang Islam yang mukallaf, yang mustautin, yang merdeka. Tiga kali itu 4 kali.
Mungkin sementara ditangguhkan dulu yang tadi meninggalkan sholat Jumat, itu ada ancaman itu, gitu. Ada ancaman kalau dicari sekarang waktunya sudah mundur jauh. Tapi jam 10 depan harus berangkat katanya. Tapi kalau nggak berangkat diterangkan nggak tahu. Tangguhkan dulu aja ya. Ada syarat lanun lafadz yang jelas ada. Kalau nggak salah di jilid 2. Jadi jelas itu hukumnya. Kemudian orang yang meninggalkannya nanti ada hukum tersendiri. Sampai 3 kali berturut-turut diantaranya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.